Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan hari Rabu 26 Agustus tahun 2020 dengan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, bersuaralah bagi kami saat ini dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan hari ini boleh menguatkan iman pengharapan kami di dalam Tuhan untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita hari ini. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13 dengan perikop Yesus diurapi, demikian bunyinya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberi judul dari perenungan ini, yaitu dari hati atau pencitraan. Ada 3 bagian yang akan kita lihat dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kebaikan hati seorang perempuan yang kita boleh lihat juga selain dari nas ini, Markus 14 ayat 3 sampai 9 dan Yohanes 12 ayat 1 sampai ke 8, bahwa perempuan yang dimaksud itu adalah Maria, saudara Marta dan Lazarus. Di mana dalam ketiga konteks nas ini, ia datang membawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi yang sangat mahal harganya dan mencurahkannya ke atas kepala Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian yang kedua, bagaimana reaksi dari para murid terhadap tindakan seorang perempuan yang disebut dengan Maria itu. Kita dapat melihat dari nas ini pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Para murid di situ mencela apa yang dilakukan oleh Maria. Mereka gusar, mereka kesal, dan itu boleh dilihat dari ucapan mereka yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Maria itu sebuah pemborosan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang sangat berlebihan. Dan mereka berpikir, kenapa minyak itu tidak dijual saja dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kemudian kita dapat melihat juga bagian yang ketiga dari nas ini. Bagaimana reaksi Yesus terhadap Maria dan juga para murid pada saat itu yang mencela tindakan Maria. Yesus menegur para murid dan ia lebih membela apa yang dilakukan oleh Maria. Yesus memihak Maria karena ia menganggap bahwa apa yang dilakukan Maria itu perbuatan yang sangat baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dikatakan pada ayat yang ke-13 bahwa apa yang dilakukan oleh Maria itu akan selalu diingat sebagai pemberitaan Injil. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati 3 bagian dari firman Tuhan ini, apa yang boleh kita ambil untuk kita renungkan bersama-sama? Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Maria itu benar-benar dari hati. Itu perbuatan yang tulus, bukan pencitraan supaya ia dilihat baik oleh orang lain. Tetapi benar-benar bentuk dari pengabdian, kasih dan hormatnya kepada Kristus. Sebaliknya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika hari ini kita melayani Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita berbagi dan lain sebagainya, tetapi apa yang kita lakukan itu tidak dianggap baik oleh orang lain, atau mungkin kita punya pengalaman ketika kita melakukan perbuatan baik, hal itu tidak dihargai orang lain, dicela ataupun diterima oleh orang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, artinya kita memiliki pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh Maria. Tetapi hari ini kita boleh belajar bahwa walaupun kita mengalami hal yang demikian, jika kita tulus atau bukan pencitraan, maka hal tersebut tidak menghalangi kita untuk terus melakukan perbuatan baik. Kita tahu Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Tetapi biarlah dengan ketulusan, dengan cinta, dengan pengabdian kita kepada Tuhan, kita terus melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Semuanya kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan ini mampu menguatkan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersama kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Hari ini kami boleh belajar dari seorang perempuan, yaitu Maria, di mana ia boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan ketulusan, dengan cinta, pengabdian, hormatnya kepada Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami juga mampu melakukan hal yang sama. Semuanya kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Melewati seluruh pelayanan kami, seluruh pekerjaan kami atau apapun yang kami lakukan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, ketika kami melakukan hal-hal yang baik, tetapi tidak dipandang baik oleh orang lain, atau kami dicela sama seperti yang dialami oleh Maria, biarlah kami tidak berhenti untuk terus melakukan perbuatan baik, tetapi justru menjadi semangat bagi kami untuk terus menjadi berkat. Karena kami yakin dan percaya, apapun yang kami lakukan tidak untuk menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, sepanjang hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami.
Biarlah firman Tuhan ini mampu menjadi berkat dan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, terutama dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.